Langsung aja bro. Jadi kemarin ini selama 1 minggu kemarin itu asing itu kurang lebih kalau kulihat di RTI ya itu sekitar keluar di regular market itu hampir 2 triliun 1,8 bahkan di all market itu 4 triliun. Nah kaitannya ini kan bursanya sedang naik nih ke di hijau lah bisa dibilang di 7 ribuan masih aman. Nah apakah minggu depan itu masih bisa bertahan? Dan juga ini tentunya dikaitkan dengan berita-berita sebelumnya BI sudah menentukan suku bunga di 3,5%. Nah, ini Hmm. kira-kira gimana minggu depan? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong minggu depan, Hmm. ya sentimen yang keluar bagus ya, sentimen-sentimen yang keluar bagus sampai hari ini gitu ya. Dan kalau dilihat sebenarnya IHSG kita itu cenderung sideways ya. Kalau technical gitu, technicalnya kita ngelihat itu kan ngebentuk higher low gitu. Jadi Hmm. dari jatuh bulan Mei, terus sempat naik, Hmm. rebound, turun lagi, terus ternyata jatuhnya nggak sedalam bulan Mei gitu. Tapi Hmm. emang reboundnya nggak lebih tinggi daripada waktu sebelum jatuh gitu. Artinya dia tuh ngebentuk atasnya lebih rendah tapi bawahnya lebih tinggi gitu kan. Itu kalau di technical kalau nggak salah namanya symmetrical triangle atau enggak Hmm. penan gitu kan. Nah, Hmm. itu kan salah satu pola konsolidasi sebenarnya gitu kan. Dan memang IHSG kita kalau dilihat sebenarnya konsolidasi gitu aja sih. Dan Hmm. ya kalau menurut gua ya secara makro itu kan tadi secara Hmm. teknikal, secara makro sebenarnya ya kita tuh masih wait and see aja sih IHSG. Wait and see. Secara Oke, oke, oke. makro itu kita kuat bro, secara makro kita Hmm. kuat, nggak usah kita ngomong kalau Eropa atau Amerika gitu ya lagi Hmm. ketakutan gara-gara inflasi tinggi, inflasi kita aman gitu kan. Terus Oke. bank sentral rame-rame naikin suku bunga, kita enggak gitu kan. Kenapa? Karena ya kita emang commodity producer gitu kan, kita kan emang produce banyak komoditi gitu. Dan Hmm. ya kita lagi di atas angin sekarang. Komoditi mahal banget kan sekarang ini kalau kita ngelihat Betul. oil, CPO, coal, timah, terus apalagi tuh semua nikel segala macam semua mahal. Ya kita diuntungkan di sini. Demografi kita kurang lebih mirip sama Rusia gitu kan. Banyak Oke. komoditasnya. Kita kuat lah gitu secara secara apa namanya secara makro gitu. Tapi yang orang takut kalau Amerika kenapa-napa kan ya namanya nih ya kalau leader of the world-nya itu TBC, masa kita nggak Hmm. batuk sih? Yang orang takut kan gitu kan. Nah, Hmm. kalau itu makanya orang wait and see. Kalau dilihat kondisi IHSG kita yang nopang apa? Ya sektor-sektor yang defensif, consumer gitu. Dan Hmm. nggak banyak sektor lain yang main gitu kan. Makanya IHSG kita cenderung ya mau turun tapi keangkat sama consumer. Consumer kan gede juga ya beban Betul. bobotnya gitu kan. Terus tapi kalau mau naik, ya finance-nya lemes, komoditi juga lemes gitu. Sektor lainnya lemes, jadi IHSG-nya juga nggak bisa ngangkat. So I think 1 minggu ke Hmm. depan ya masih cenderung sideways lah, main-main di dalam Hmm. symmetrical triangle-nya itu gitu sih bro kalau gue Oke. lihat. Mungkin symmetrical triangle ini mungkin nambahin aja ya. Jadi itu simpelnya kalau keluar dari segitiganya bakalan naik, kalau kalau keluar turun dari segitiganya bakalan turun. Kurang lebih gitu kan, bro ya. Yes, betul 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 Nah, betul. nah ini pertanyaan yang cukup menarik nih. Ini menarik ya. Kita coba gali lebih dalam tentang inflasi. Oke, inflasi kita aman 3,5%. Hmm. Pertanyaan berikutnya, bulan Juni masih pede nggak 3,5%? Bulan Juni kayaknya udah lewat ya bro inflasinya. Harusnya kan inflasi dulu baru BI ya, kalau gue nggak salah. Enggak dong. Kan diumumkannya nanti Juli. Juni ini di bulan Juli Oh, dong. aja sih. Ya, 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 betul, betul, betul. Hmm. Kemarin yang diomongin buat Mei kan ya? Ya, 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 ya. Mei kemarin Betul, tiga betul, betul. setengah. Ya, kalau inflasi menurut gua sih, ya gue cukup pede ya. Cukup pede dalam arti kata pemerintah menurut gua cukup memainkan perannya dengan bagus gitu lah. Kalau Oke, kita lihat, kita nggak usah jauh-jauh Shell deh, Shell. Shell sama Pertamina, bedanya lumayan loh. 17.000 betul betul. sama Pertamax 12.000, 5.000. Jangan ngeliat 5.000-nya, tapi berapa persennya gitu kan. Berapa persen Oke, perbedaannya gitu. Itu betul betul. cukup bagus gitu dari pemerintah. Kalau nggak ada pemerintah mungkin kita 17.000. Kita lihat teman-teman kita di United States sana, itu Hmm. kurang lebih udah 17-18 ribuan kan per liternya. Itu kayak ya kita bermain cukup bagus gitu. Terus minyak goreng disubsidi gitu kan. Terus listrik ya walaupun naik tapi masih dalam tolerable lah, masih tolerable. Utang Oke. negara kita masih tolerable. Jadi pemerintah di sini punya banyak ruang gitu ya untuk memainkan
fiskal mereka gitu kan. Dan ya udah terbukti Betul, nih, betul. dimainkan, fiskalnya udah dimainkan gitu kan, tarikin pajak, Hmm. terus apa disubsidi. Nah itu menurut gua kita bisa maintain sih at target range-nya BI ya di bawah 4, sekitaran Hmm. 4% gitu. Hmm. Betul, Kalau betul. menurut Nah, cuma ini gini ya, kita kayaknya berada di sebuah buah si malakama nih, yang kalau misalnya BI ini nggak naikkan suku bunga, tentunya ini adalah sentimen positif buat market ya. Itu bagus banget lah, kira-kira kayak gitu. Makanya bisa, meskipun masih dikonsolidasi, tapi masih bisa naik-naik dikit lah. Nggak ngedrop lah seenggaknya. Seenggaknya nggak sehancur market-market lain lah. Nah, pertanyaannya, kalau BI mengambil keputusan ini, drawback-nya apa? Karena kita juga sadar kan, kalau misalnya BI kekeh di 3,5%, investor mungkin bisa kabur dari betul. Indonesia. Jadi itu juga terbukti dengan rupiah yang bulan ini aja itu udah naik 300 poin kalau nggak salah ya saya, ke 14.800 kalau nggak salah. Itu gimana nih? Jadi minggu kemarin saya ngomong sama Mas Eros ya, kalau menurut dia lebih pro kalau misalnya nggak dinaikin, biar investor tuh nggak kabur. Tapi tentunya kita sebagai pemain, sebagai investor yang ada di praktikal, nah itu mungkin kita pengennya ya kalau bisa nggak usah dinaikin lah kayak gitu ya. Nah tapi Ya. gimana nih, menurut Bang Riko gimana nih kira-kira? Buah si Kalau menurut malakama gua ini gimana bagusnya? kalau menurut gua Hmm, ya naik harus naik hmm, gitu. Kita harus naik. Kalau nggak satu rupiah kita melemah, hmm. foreign outflow otomatis bond sama apa IHSG kemungkinan jatuh gitu. Karena foreign outflow Betul. ya kalah kan, kalah dari ya uang gain di Yieldnya saham yang luar tapi ya. Hmm. foreign exchange gitu. Naik pasti naik. Cuman masalahnya kenaikannya ini seberapa agresif kan gitu doang. Kalau Oke, seandainya oke. menurut gua ya dinaikin satu kali maksimal 2 kali lah setahun ini. Hmm. Kuartal 3 sekali, akhir tahun sekali itu udah menurut gua ya itu udah maksimum lah gitu. Karena ya buat apa kita bisa main behind the curve kok gitu. Behind the curve maksudnya Hmm. biarin aja kalau inflasinya lompat baru gua bertindak gitu. Karena kita punya Hmm. keluasan fiskal dan moneter. Beda sama yang di Betul, Amerika nih, mereka udah ketinggalan jauh banget, udah behind the curve jauh banget. Jadi udah betul. berbeda gitu kan. Gameplaynya beda dan mereka nggak punya banyak cara ya. Mau ngapain? Mau naikin Hmm. interest rate juga ya resesi gitu. Beda sama kita. Kita Resesi mau ya. naikin interest rate, kita punya consumer confidence juga tertinggi gitu. Oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Nah, pertanyaannya gini, berikutnya ya. Suatu indeks, ini kalau pengalamanku ya bro ya, itu Ya. ada efek dari semacam kayak efek kejut. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba dadakan, nah itu efeknya biasanya luar biasa. Nah, Hmm. kita bisa tahu nih ya kalau BI ngambil langkah yang cukup aman ya, dia tetap nunggu momentumnya, artinya ya inflasinya selama di bawah 4%, mereka nge-state sendiri ya, di bawah 4% itu nggak bakal dinaikkan harusnya suku bunga. Tapi kalau beneran terjadi, tiba-tiba nanti Juni, ngomong-ngomong ini harga cabai udah naik 2 kali lipat bro. Jadi Yes. ini Agree. lumayan, harusnya sebagian besar cabai ini kan buat modal ayam geprek kan. Jadi ya harusnya yang lain-lain ngikut nanti kalau cabainya naik ya. Jadi eh, yang dikhawatirkan kalau tiba-tiba nanti mereka naikkan mendadak, itu yang bikin daya kejutnya luar biasa gitu. Apa nggak lebih baik BI ini kita sebagai aku sebagai orang awam ya. Kenapa nggak kita mengambil langkah antisipatif loh? Ini juga termasuk pertanyaanku pribadi ya, bro ya. Jadi kenapa kok nggak kita sebelum itu terjadi? Karena ya cepat atau lambat itu pasti akan, meskipun kita eksportir ya, kurasa efeknya tetap akan kerasa. Pelan-pelan itu akan mulai mulai masuk ke Indonesia inflasinya gitu ya. Karena cost push-nya juga mau nggak mau kan sampai kapan kita subsidi itu kan, disubsidi pemerintah. Nah, apa nggak lebih baik kita antisipatif, bro? Ya, mungkin kalau dari gua ya, yang pertama Hmm. yang dilihat yang naik, item yang naik, yang disubsidi Hmm. sama pemerintah. Kalau lu perhatiin adalah item yang punya chain reaction-nya besar. Gitu. Contoh ya, kalau bensin naik, yang terimpact itu semuanya. Bensin naik, logistik cost pasti naik. Logistik cost naik, artinya beban OPEX dari setiap emiten itu pasti naik. Mau Betul. dari sektor manapun, gitu kan. Logistik, apa namanya, transportasi apalagi, terus consumer juga pakai oil.
Terus BBM maksudnya, kemudian ekspor impor segala macam itu pasti kena semua. Itu harus ditolong, gitu kan. Terus minyak goreng naik, impact-nya kemana-mana gitu. Tapi kalau beberapa barang chain reaction-nya tuh nggak besar, gitu. Kalau contohnya ya cabai, chain reaction-nya nggak besar, gitu. Jadi nggak banyak gitu loh. Oh, akibat cabai naik, makanan naik. Oke, tapi makanan naik konsumsi sama orang selesai gitu kan. Beda sama si bensin atau sama si minyak goreng gitu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tadi yang lu sempat sebut bahwa kalau kita main antisipatif, kita naikin suku bunga duluan, betul, kita akan lebih menjaga gitu kan. Kita akan lebih menjaga supaya marketnya nggak drop gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah gini, ketika kita bermain di suku bunga rendah, emiten akan lebih gampang buat ekspansi gitu, karena suku bunga rendah, capital gampang gitu kan, cost of fund murah. Harga duit itu murah karena bunganya rendah. Nah, itu buying time kan. Dalam 1 bulan berapa uang yang bisa dihemat dengan dia tidak menaikkan suku bunga, gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya market kaget pun, ya selama gua di market ya, market itu selalu kaget bro, selalu kagetan. Mau berita buruknya di depan, mau berita buruknya di belakang, market selalu kaget gitu kan. Nah, jadi itu menurut gua, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah, kapanpun, hasilnya mesti kaget gitu. Tinggal kapannya aja kan kaget. Nah, ya menurut gua, kalau gua jadi pemerintah pun, gua akan berpikir nyelamatin lebih banyak orang dengan gua menahan suku bunga. Ya gue bisa kasih lu waktu 1 bulan, ya bagus lah, buying time gitu kan maksudnya kan, buying time. Oh oke, sekarang udah waktunya nih, gue udah nggak bisa buying time lagi, baru gue naikin. Seperti itu sih bro, kalau menurut gue. Oke, gue punya ruang kok, gue punya kekuasaan, kalau luasaan gitu maksudnya. Oke, jadi kaitannya ke suku bunga, kurasa udah cukup clear lah ya. Jadi kita rasa juga di minggu depan masih wait and see, masih akan mondar-mandir di situ. Belum ada juga data rilis yang dalam waktu dekat bakalan keluar juga kan. Jadi masih akan di situ-situ aja ya, kurang lebih untuk minggu depan overall untuk IHSG. Tapi ya ini mungkin ku coba elaborasikan dari semua pembicaraan kita tadi, tapi tetap mau nggak mau suatu saat akan dinaikkan. Mau nggak mau untuk mencegah asing keluar dari bursa kita, mencegah kejatuhan rupiah kita, itu mau nggak mau akan dilakukan. Dan itu kalau terjadi, meskipun kita sudah sadar hal ini ya, akan terjadi suatu saat, tetap aja market akan terkejut. Dan mungkin di saat itu, market bisa akan terjadi koreksi. Dalamnya seberapa nggak tahu kita. Tapi memang pada umumnya respon market itu selalu kalau suku bunga naik selalu korelasinya negatif ya bro ya memang ya. Hampir sebagian besar ya. Suku bunga itu kayak gravitasi ya. Kalau Charlie Munger bilang, you put higher interest rate, gravity is bigger. Kayak kita mau lompat, tapi dengan gravitasi yang lebih tinggi, kita lompatnya jadi lebih pendek kan, kayak gitu. Oke. Nice quote. Nah ini sekarang gini, ini aku lagi buka Stockbit nih ya. Nah ini ada 3 saham yang paling rame dibicarakan di Stockbit sekarang, yang paling hot. Jadi ada Goto, ada SMDR, sama ada PTBA. Nah, kira-kira ada nggak insight di ketiga saham ini? Mungkin kita bahas satu-satu lah. Kita masih punya banyak waktu, jadi mungkin Goto dulu lah bro. Gimana menurut bro? Goto ya, kalau gue melihat ini view pribadi ya, not as ya view pribadi. Ini nggak ada pom-pom, nggak ada kepentingan, ngobrol santai bro. Oke, ini ngobrol santai. Kalau gue pribadi, gue not really into tech sector yang pertama gitu. Even waktu booming di tahun 2021 gitu. Kenapa? Karena prinsip gue ketika investasi adalah gue mau show me the money lah gitu. Kalau kata siapa ya, gue lupa deh ngomong. Tapi dia bilang show me the money gitu. Duitnya di mana gitu kan. Sedangkan untuk tech sector, mayoritas, nggak semua ya, tapi mayoritas itu belum create money gitu kan, belum menghasilkan profit gitulah. Semua yang dipakai adalah valuasi operasionalnya berdasarkan matrix operasional gitu kan, EV per user, EV per apalagi Paxel, terus apalah EV to GTV, GMV segala macam itu kan semuanya operational matrix gitu kan, yang belum dibuktikan sebenarnya dari situ bisa nggak sih untungnya besar. Kan dia janjinya nanti pasti besar, user kita banyak, apa kita banyak, GTV kita banyak. Betul, gitu kan. betul. Tapi belum, saat ini belum gitu kan. Kalau gue prefer
wait at the sideline gitu. Gue tunggu dulu deh, kalau lu bisa buktiin itu jadi benar, gue baru masuk gitu. Walaupun gue harus bayar dengan Lebih mahal harga nantinya yang ya. lebih mahal nantinya gitu. Karena kan ini permainan valuasi ya. Kita Hmm. selalu berpikir nanti kalau harganya naik udah mahal gitu. Padahal ketika kinerjanya dia naik, misalnya price to earning deh, earningnya naik, secara otomatis walaupun price-nya naik, mungkin harganya tetap bisa segitu secara valuasi atau mungkin lebih murah bahkan di depannya gitu. So I think nggak ada kata terlambat gitu sih kalau seandainya memang dia bisa membuktikan kinerja dia akan bagus ke depannya. Dan kalau sekarang kondisinya jujur dengan kenaikan suku bunga ya, uang nggak murah lagi, tech sektor agak kurang diuntungkan karena orang sekarang nyari yield gitu kan. Yield Ya, ya betul. bener-bener duitnya mana gitu loh. Makanya kemarin batu bara waktu dividen gede-gedean itu masuk ke sektor energi semuanya. Karena yieldnya besar gitu. Sedangkan tech sektor adalah non yielding sektor gitu kan. Nggak menghasilkan ini ya, nggak menghasilkan uang gitu kan saat ini gitu. Kemarin oke, duit murah kok, di mana-mana ada duit gitu. Kalau sekarang I don't think so gitu, bro. Kalau Goto I Oke, think oke. sama lah. Oke, nah ini mungkin pertanyaannya agak sedikit filosofis ya. Jadi mungkin agak sedikit ke sudut pandang Bang Riko ya. Jadi lebih prefer menunggu terbukti ada hasilnya dari apa yang dia rencanakan daripada kita spekulatif. Kurang lebih kayak gitu ya, Bro, yang Ya, aku simpulkan. Nah, pertanyaannya gini, apakah pendekatan seperti itu it still works di saat seperti sekarang? Apakah itu gak termasuk yang kolot? Ini sorry itu sih bro, tapi sebagian orang itu menganggap itu kolot. Terus oke. terang aja, seperti contohnya pengikutnya Katie Wood, Ark, gitu. Bahkan orang-orang yang masih kayak gitu, dibilang sama dia itu karena orang itu nggak ngerti teknologi aja gitu. Dia sempat Oke. saya ngikuti, sempat ngomong kayak gitu. Nah, ini pandangan Bang Riko sendiri sebagai analis, sebagai profesional. Jadi mungkin sedikit filosofis. Jadi mungkin apa ya? Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi menurut Bang Riko aja sendiri gimana? Oke, ini pertanyaan yang menarik karena gue nggak bisa jawab ini sebagai investment analis gitu kan. Gue nggak bisa jawab Hmm. satu sektor baik atau buruk. Tapi kalau sebagai pribadi, investment filosofi gue adalah gini. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya non yielding aset, aset baru gitu ya, aset yang baru deh, yang kan aset baru biasanya belum menghasilkan uang ya. Aset yang Ya baru betul. itu selalu market selalu punya cara buat memvaluasinya gitu. Hmm. Bubble.com tahun 2000 kalau diperhatiin betul apa namanya, kalau kita ngeliat Microsoft sekarang, wah beli di tahun 2000 pasti untung gitu kan. Beli di tahun 1999 pasti untung dan ke belakang pasti untung. Tapi masalahnya ketika Microsoft di tahun 2000 all time high, dia jatuh dulu loh. Dan 18 tahun kita harus nunggu sampai dia balik ke level all time high-nya gitu. Oke, I see. Masalah 18 tahun. yes, dan kalau dibilang kolot apa namanya, tech sektor tuh kita harus melihat dari valuasi dari matriks operasionalnya gitu kan. Yang tadi gue udah jelasin ya di awal. Sebenarnya cara valuasi itu bukan metode yang baru loh. Itu adalah metode yang lama yang dipakai oleh PE, private equity. Yang ada di seed stage, yang baru tuh baru round pitching gitu kan. Saya mau bikin ini Ya, Pak, pitching. gitu segala Ya, macam. ya. Itu di apa namanya, disuntik dana yang dilihat adalah matrik operasionalnya gitu. So there is Betul. nothing new gitu. Menurut gua ya, nothing new gitu. Tinggal kita mau bermain di mana gitu loh. Kita mau main di mana? Bahkan PE, kalau kita ngomong cycle of business, seed stage, terus udah gitu masuk ke growth stage, terus shake out stage, terus dia baru kenceng dan sampai mature. PE itu juga ada loh spesialisasinya. Ada yang mainnya jagonya di seed stage, yang pakai concepting doang, idea doang gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang masuknya ke, ya dia udah mulai nih terkenal nih gitu kan, terkenal dikit. Nah yang dinilai pakai matriks operasionalnya. Terus ada yang masuknya di growth stage, yang emang dia udah untung tapi growth-nya masih gila-gilaan. Dia jagonya di situ. Ada yang memang udah di mature gitu. Oh, ini lebih aman nih karena perusahaan yang udah mature, udah menghasilkan uang, tapi masih bertumbuh sedikit walaupun pelan. Dia jagonya di situ. So, setiap orang punya keahlian masing-masing. Dan menurut gua, ya kita sebagai investor pasti juga punya hal itu gitu kan. Kita jago di satu hal masing-masing. Dan PE yang masih mengandalkan matriks operasional,
gue pernah ngobrol sama salah satu venture capitalist, dia bilang dari 10 perusahaan yang dia invest in the next 10 year, yang berhasil cuma satu bro. Gitu. Ini kalau ngomong Betul, invest ya. So 10%. the Betul. risk is still high gitu kan. Walaupun the return emang high gitu. Itu jadi ya kalau kita ngomong investing nih, bukan ngomong trading ya. Trading mah gampang, kalau turun ya cut loss gitu kan. Kalau kita ngomong Ya, investing, I think itu harus dikonsider juga. Jangan ngomong to the moon-nya aja, tapi resikonya kita nggak pikirin. Gitu sih bro, kalau menurut gua. benar-benar. Memang kemungkinan berhasilnya apalagi di startup itu memang sekitar cuma 10%-an ya. Ya, aku Hmm. aja 2 kali mau buat startup sendiri, bro. Gagal dua-duanya dapat seeding, bro. Memang Ya it's itu not harus easy. It's not tantangannya bro. easy job. Iya, memang aduh ya itu mungkin tapi akan still trying coba ke depannya Yes. lagi gimana. Good luck. Nah, menariknya gini. Kalau kita ngomongin tahap-tahapan tadi, terus ini aku coba nangkep dari Bro Rico tadi, kita sesuaikan aja sama profil kita ya. Kalau kita jagonya bisa evaluasi di tahap seeding, di tahap growth dan segala macam ya, kita pilih aja salah satu kan. Mungkin sebagian dari kita yang value investing lebih prefer pada saat dia udah mungkin masih di setengah belum mature banget lah ya. Masih ibaratnya PI itu masih kita bisa andalkan lah. Karena nothing new ya bro ya. Sebenarnya valuasi berdasarkan duit yang diinjek segala macam operasional Ya. tadi itu sudah lama ya. Jadi kalau Goto mungkin aku udah dapat lah jawabannya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih. Ini kaitannya sebenarnya untuk dua saham berikutnya ini mirip-mirip SMDR dan PTBA. Drivernya sama. Nah mungkin bisa kasih pandangan dikit nggak tentang dua ini? Oke, so I think it's about commodity ya, dua-duanya kan, Ya. commodity. Gue sempat ngobrol sama salah satu investor juga, senior lah ya, senior. Gue kan baru Hmm. 5-6 tahun lah ya di market, baru bentar lah gitu. Dia udah 19 tahunan lebih. Dia cerita gini, Wah. commodity itu bukan karena Ukraine and Ukraine and Rusia aja atau NATO, itu Tuh, bukan tentang really? mereka. Beneran nih bro? Ya, yes. Wah, menarik. Kalau ingat tahun 2015 bro, tahun 2015 tuh komoditi boom. Tiba-tiba semua Betul. over optimistic gitu kan. Semua Ya. pump supply gitu. Tapi demand-nya hilang. China tuh demand-nya turun gitu. Global growth jadi turun, tiba-tiba harga komoditi hilang, nggak berharga gitu kan. Terus muncul yang namanya berita ESG. ESG itu udah barang lama bro, bukan barang tahun 2020, udah lama. Ya. Nah, waktu ESG semua itu nggak ada yang berani invest ke fossil energy, oil, Betul. coal gitu, itu nggak ada yang berani. Gitu. Kenapa? Karena ya masa depannya buram gitu loh. Kayak gua invest buat hari ini, taunya besok harus fully ESG, barang gua nggak kepake nih, takut dong semuanya. Betul. No new supply. Gua kemarin ikut Pubex Winds, Winds itu kapal tanker. Dia bilang gini, dari 2016 pertumbuhan jumlah rig yang ngebor minyak bumi di offshore itu sangat sedikit, hampir nggak ada lah kalau boleh dibilang gitu. Pertumbuhan offshore vessel itu juga nggak ada, sama sekali nggak ada. Dia bilang, in the last 5 years no new offshore vessel. Dia bilang. Oke. Itu juga terjadi dengan batu bara. Ketika semuanya nggak ada yang ngelirik fosil energi, semua ngelihatnya energi terbarukan, EBT gitu kan ya. Semua tuh nggak mau investasi ke situ. Nah, di situ supply tuh nahan, diem doang gitu. Bisa jadi turun malah, kalau naik pun paling sedikit gitu kan. Nah, si demand itu akan tetap naik. Karena kenapa? Karena seiring dengan global growth, pasti kebutuhan energi naik. GDP kalau kita ngeliat GDP plus 2%, berarti kebutuhan akan energi pasti nambah gitu. Nggak tahu berapa persen, kan ada sensitivity-nya lah. Pokoknya intinya nambah gitu. Dalam 5 tahun, no new supply, demand growing. Artinya ada gap dong antara supply dengan demand. Tahun 2020 tambah parah. Kalau kita ingat oil sempat minus kan, semua orang karena demand-nya turun, semua turunin supply, tambang ditutup, yang buat sumur minyak bumi tuh ditutup juga, semua ditutup gitu. Kalau tahu buat tutup dan buka sumur minyak dan tambang itu butuh waktu yang lama dan uang yang besar gitu kan.
Beda sama demand. Demand nih, duh gue pengen ke Bali deh. Ke Bali deh, tiba-tiba pesen tiket. Nah, jadilah itu demand nambah satu gitu kan. Tapi beda, Hmm. nggak bisa tuh kita bilang tiba-tiba, aduh kayaknya mau buka sumur. Ah, nggak bisa bro, itu mesti nunggu berapa bulan dan mahal biayanya. Jadi Betul, supply betul, makin betul. increase, sedangkan sekarang terjadi yang namanya pent up demand. Gara-gara dulu orang nggak bisa kemana-mana. Dulu Hmm. orang kayak mau ke, kita di Jakarta, mau ke Bali, masih dalam negeri aja, susah kan, restrictionnya, wah mesti PCR dulu, apa Repot, segala repot. macam. Hmm. Airport sempat turun gitu. Tiba-tiba sekarang dibuka. Semua border dibuka. Pent up demand dong, langsung semuanya gue pengen jalan-jalan, gue pengen liburan, gue Hmm. pengen kemana-kemana, semua jalan. Demand yang nge-spike, supply-nya ketinggalan. Gitu. Itulah yang terjadi, makanya kenapa sebenarnya dari 2021 itu udah mulai naik komoditi, cuman gak ada yang sadar. Betul. Naiknya Hmm. pelan-pelan. Sejak Ditambah inflasi kalau, mulai kelihatan itu ya, mulai printing money itu yes, juga masuk ke situ juga. yes, betul, betul. Dari situ. Tiba-tiba 2022, karena Rusia, Ukraina nambahin parah. Hmm. Spike lah langsung semuanya. Semuanya nge-spike, sekarang pemerintah bingung nih. Wah, demand masyarakat lagi tinggi, supply nggak ada. Betul. Beberapa kali Joe Biden udah berusaha nahan harga minyak, tapi Hmm. cuma nahan, nurunin harga minyak, tapi nggak turun, cuman ketahan. Hmm. Itu udah masalah dari komoditi saat ini, gitu. Ya, Uh, ya mau gimana ya, karena supply-nya nggak ada gitu. Supply-nya nggak ada, demand tinggi, makanya dia naikin tuh kontraktif moneter policy sama fiscal policy. QT hmm. naikin interest rate, pajak digedein, nah itu supaya nahan demand. Tapi kan yang desain cuma dari sisi demand, supply-nya belum selesai. Pemerintah Ya, US saat ini cuma buying time supaya gimana caranya supply itu tetap ngejar demand-nya stay gitu. Kan sekarang nge-gap gini kan. Gimana supaya ya. ini nggak naik terus, karena ini ngejarnya makin susah nih. Dia tahan Hmm. supaya ini stay di sini, ini naik Hmm. gitu. Nanti at some point udah catch up baru itu pasti ya. Oke, Komoditi ceritanya berarti sebenarnya gitu. berarti gini ya, Bro ya. Bisa aku bilang, even nggak ada Rusia dan juga Ukraina pun, ini bakalan tetap naik. Yes. Karena tadi supply-nya memang nggak bisa catch up si demand ya, apalagi Yes. baru dibuka border segala macam. Jadi ya bisa kita bilang, kalaupun nanti Rusia dan Ukraina mungkin akan diselesaikan embargonya, artinya supply mungkin udah naik dikit ya, tapi itu mungkin akan ngedrop dikit harganya, habis itu lanjut lagi. Karena pada dasarnya nggak bisa catch up demand. Kurang lebih gitu nggak sih, Bro? Nah, dengan posisi sekarang, demand-nya stay, ya Hmm. kemungkinan masih naik sih masih ya. Cuman nggak seagresif awal tahun lah gitu. Oke, Karena at some oke, oke, point oke. di harga, jadi kita punya namanya elasticity kan ya. Hmm. Kalau seandainya harganya naiknya terlalu tinggi, orang jadi mikir lagi gitu loh. Kayak misalnya ke Bali sekarang 1 juta gitu kan, naik ke 2 juta mungkin orang masih ya udahlah gitu. Karena gue udah nggak 2 tahun nih nggak liburan gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba dinaikin jadi 20 juta, orang pasti mikir, gila gue ke Bali 20 juta, kayaknya gue nggak jadi ke Bali deh. Itu nge-hurt demand, namanya kan nge-hurt demand kan. Hmm, Makanya hmm, mungkin hmm. nggak sekencang itu naik komoditinya. Tapi Hmm. masih ada potensi buat naik. Makanya pemerintah itu nahanin terus tuh. Suku bunga ditinggiin segala macam supaya demand-nya nggak naik. Gitu. Dimahalin Oke, kan? paham, Gitu. paham. Oke, sekarang gini, secara personal, Bang Riko sendiri masih bullish gak sama komoditas? Mengingat tadi statement terakhir dari Bang Riko itu bilangnya ini masih ada potensi naik, tapi terbatas. Saya sendiri juga berpikir seperti itu. Apalagi kita sama-sama tahu naiknya batu bara dan juga emas itu sudah dari tahun 2021. Sebelum Rusia pelan-pelan dari $50 batu bara ke 70 ke 90 itu drivernya cuma pure printing money. Gak ada yang Nge-convert sadar duit waktu itu yang kan. iya, bener, nge-convert Waktu duit itu semua lagi dari. seru ketek. Nah, iya, makanya saya masuk, Bro. Waktu itu masuk. Cuma Oke. aku terus Ya, terang nggak memprediksi bakal ada perang dan bisa harganya booming segitunya. Prediksiku waktu itu aku masuk dari 70 sampai ke 120. Makanya aku lepas Adaroku di 2000. Hampir nggak sampai 2000, 1800. Aku belinya di 1100. Jadi ternyata tiba-tiba ada sesuatu yang bikin itu lebih spike lagi kan. Nah, pertanyaannya adalah, aku sendiri kalau sekarang mau masuk itu takut. Karena ya sama. Kita kita sependapat kurang lebih tadi, ada ruang untuk naik, masih ada, tapi mungkin terbatas. Dan sebagai investor yang mungkin profil resikonya aku sendiri nggak terlalu tinggi profil resikonya, aku mending
nonton aja jadi penonton. Nah, Bro Riko sendiri gimana? Oke, kalau gue pribadi ya, gue juga sama bro gitu. Hmm. Ya sebenarnya nggak akan sedikit mungkin yang sadar ya, tapi kebanyakan yang gue ajak ngobrol, gak ada yang nyangka batu bara kedekatan 400 ini. Semua, karena batu bara itu ya, di level 100-an itu udah tinggi bro. Kayak Udah semua mahal. pikirannya sama, kayak gue juga sama kayak lu. Gue juga waktu itu beli Adaro 1000. 1000 gue Hmm. beli, 1900 gue lepas. Ya, Ya, 90% sekitar gue segitu. pikir it's okay lah. Walaupun It's nggak okay bagus, lah. it's okay lah. Udah good lah 90%. Terus drop, sempat drop. Gue masuk lagi nih. Gue masuk lagi, gue ngincer. Dropnya kan lumayan tuh ya, 20 atau 30%. Gue pikir dapat lagi 30%. Pas gue pegang, gue dengar berita Rusia sama Ukraina. Gue lihat langsung, Rusia tuh apa aja ininya. Apa namanya? Komoditasnya. Komoditasnya apa aja. Karena gue tahu, emang dia commodity producer juga. Terus gue lihat nikel dia gede, batu bara dia gede, oil and gas dia gede. Gue langsung tembak waktu itu ke Inco. Gue langsung Inco nih langsung, udah pastilah safe bet gitu. Inco-nya ngacir. Terus udah gitu, kalau ngomong sekarang, kondisi sekarang, tergantung bro. Kalau ngomong batu bara, gue masih ada barang lama jujur, yang gue tahan itu. Terus, tapi kalau lu suruh gue nambah sekarang, I think it's risky ya, more risky gitu. Daripada waktu gue masuk kemarin itu. Gue cuma nahan kenapa? Karena gue ya, menurut gue in the next year, couple years lah, setahun atau 2 tahun gitu ya, batubara mungkin akan ada yang di level yang tinggi, tapi mungkin nggak setinggi ini, tapi masih oke lah untuk Masih 200 lah ya mungkin ya. Yes, around 200 atau 300 lah, tapi nggak nyampe 400. 250 support kuatnya kayaknya. Ya, sekitaran segitu. Memang prediksi orang-orang juga 200-300an. Anyway, nggak bakalan setinggi kayak gini. So, I think kalau masuk sekarang, ya kurang wise sih untuk batu bara gitu kan. Tapi kalau lu ngomong komoditas lainnya ya, yang gue perhatiin yang menarik adalah oil bro. Oil ini cycle-nya belum mulai gitu. Cycle-nya belum, ya cycle oilnya sudah mulai, tapi gap-nya sangat besar gitu. Dan kemarin dari yang pullback swings itu, gue ketemuin bahwa the new drilling cycle is going up gitu. Jadi kayak sekarang orang lagi berlomba-lomba buat mulai drilling oil gitu kan. Jadi Warren Buffett juga beli perusahaan oil bro anyway. Betul, so, betul. I think gue rasa ya. Dia baru borong Exxon banyak itu. Kenapa? Dia baru borong Exxon banyak banget Warren Buffett. Ya, yes. Makanya gue rasa di situ gue cukup confidence gitu ya, karena ya investor ternama dunia ternyata yang ngelihat view yang sama dengan gue gitu. Kayaknya gue cukup pede sih dengan upcycle dari drilling oil ini kalau gue. Oke. Nah, ini karena disinggung dikit ya. Jadi kita ngomongin minyak maksudnya. Nah, minyak ini entah kenapa ya bro, ini kalau aku pribadi ya, aku nggak menemukan yang cukup banyak barang bagus di sini. Even mungkin kita investor ini mungkin kan safe bet-nya biasa di MEDC ya. Kalau ngomongin MEDC PTRO lah mainnya ya. Ini sekali lagi bukan pom-pom ya, cuma ini my thought aja. Jadi kalau MEDC kemarin dia sempet telat ngeluarin LK. Itu aku ilfil banget loh, bro. Asli ilfil banget. Aslinya aku sebenarnya ini safe bet lah MEDC ini ya. Dan juga pada saat itu aku udah megang barang. Aku udah megang barang di 500. Pada saat itu aku jual di 600. Nggak banyak. Kenapa? Karena apa ya? GCG-nya meragukan nggak sih kalau sampai telat ngasih LK, terus juga oke lah dia akan diuntungkan, dan terakhir berita juga kan naik ribuan persen karena dari minus ya. Dan memang sebelum-sebelumnya kayaknya belum kelihatan untungnya. Nah, ada nggak mungkin, kita nggak usah spesifik, tapi glimpse lah. Kira-kira yang menarik itu apa sih minyak di Indo? Karena kita juga ngomongin minyak ya. Dan kalau menurut saya pribadi, ini pertanyaan pribadiku bro, nggak banyak barang yang bisa dilirik di sini. Gitu. Batu bara lebih banyak. Mungkin si bro gimana pendapatnya? Oke. Kalau kita ngomong komoditi bro, sebenarnya tuh ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu price action dari komoditinya gitu ya. Betul. Itu kalau naik pasti yang berpengaruh adalah penambangnya gitu. Betul. Kedua adalah volume proxy. Ketika volume proxy yang dilihat itu adalah emiten supportingnya. Contoh kalau kita ngomong batu bara ya bro ya.
Hmm. PTBA, Adaro, ITMG dan kawan-kawan itu adalah produser, ya kan? Hmm. Mereka penambangnya gitu. Ketika harga Ya. batu bara naik, mereka yang diuntungkan, gitu kan? Hmm. Tapi ada satu hal yang kita kadang orang miss nih perhatiinnya. Kalau batu bara naik, biasanya apa yang dilakukan penambang? Mereka meningkatkan volume produksi. Ya dong, lagi mahal, gue pengen produksi Betul, sebesar-besarnya. betul, Dan di betul. situ sebenarnya ada emiten lain yang diuntungkan selain dari si penambangnya, yaitu Hmm. kontraktornya. Ya dong, lu mau nambang lebih banyak, Ya, betul. bayar lebih gede Kontraknya juga dong. naik pasti. Hmm. Yes, itu adalah si volume proxy emiten. Jadi kalau kayak UNTR itu Hmm. diuntungkan ketika beritanya pemerintah misalnya jangan pemerintah deh, misalnya salah satu kliennya kan Adaro gitu ya. Ya. Adaro mau meningkatkan produksi. Biasanya UNTR tuh itu lebih diuntungkan daripada si Adaronya sendiri. Adaro kalau seandainya ya Adaro pasti diuntungkan lah ya, tapi UNTR juga ikut diuntungkan gitu kan. Kalau Betul. harga coalnya ikutan naik lagi, Adaro lebih diuntungkan daripada si UNTR. Jadi kita harus melihatnya dari dua sisi nih, gitu, volume atau Hmm. price gitu kan. Nah sama juga dengan oil. Kalau gua ngelihatnya, oke, oil kalau gua nggak tahu sih, gua belum sempat ngelihat, belum sempat ngecek yang sampai gimana banget untuk oil Hmm. producernya gitu kan. Tapi supporting lainnya itu banyak bro. Contoh ya, Kontraktor. Hmm. kontraktor, offshore vessel. Offshore Hmm. vessel tuh tadi Winds contohnya, Lead gitu kan. Hmm. Hmm. Terus ada juga tanker, Bull, gitu-gitu semuanya tuh. Ada tanker, ada Apex, ada Ruiz, itu kontraktornya, terus kayak gitu juga ada supporting OBMD dan lain-lain. Itu tuh banyak sebenarnya yang bisa kita kulik-kulik. Tinggal kita cari-cari aja nih, wah kira-kira kalau seandainya cycle-nya benar-benar up, siapa yang bakalan diuntungkan dan seberapa tinggi potensinya. Tinggal main kayak gitu. Sochi juga Hmm. termasuk gitu kan. Tinggal kita Oke. pilih-pilih nih, dan style-nya beda-beda kan. Ada yang mau bermain dari sekarang gitu ya, by the story. Ada yang mau wait and see, tunggu nih bener-bener kejadian nggak nih di laporan keuangannya gitu kan. Tinggal risk profile dari investornya. Kalau gue ngeliatnya gitu bro. Oke. Nice insight, nice insight. Ini benar-benar udah dikasih sampai ke cara jalur alur berpikirnya juga. Ini nice insight banget. Nah, ini tadi juga sudah sempat disebut Sochi, terus Bull. Tadi ada sempat yang belum kejawab menurutku, bro. Jadi mungkin aku pengen nanya dikit lagi. SMDR, bro. Nah, Hmm. ini pertanyaan market banget. Aku sebagai influencer ini bolak-balik terima pertanyaan ini. Jadi tentang SMDR, tentang harganya yang kemarin pada optimis banget ke 5.000, terus juga sekarang. Makanya sampai di Stockbit nomor 2, ya pasti gara-gara banyak yang nanya kan, banyak diskusi soal itu. Tadi kayaknya kita lebih fokus ke komoditas. Kita belum fokus karena meskipun drivernya mirip ya, artinya kontrak kerja, penambangan batu bara, pengiriman, tapi free rate ini juga kargonya yang efek juga. Nah itu mungkin ada gambaran bro untuk SMDR mungkin. Oke, Pendapat si Bro Riko. yang pertama yang gue pelajarin dari emiten-emiten shipping adalah Hmm. kebanyakan dari mereka itu mayoritas pendapatannya adalah fixed contract gitu. Jadi Hmm. kurang menarik ya sebenarnya ya untuk kapal-kapal dari Indonesia yang kerjasamanya juga dengan domestik gitu. Kebanyakan nih, Ah, ini yang oke, gue oke. dapat. Gue pun masih kulik-kulik sih, karena gue pengen Hmm. tahu nih kalau internasional sama nggak long term contract atau gimana gitu-gitu kan. Gue masih cari tahu. Gue juga masih kulik-kulik karena menurut gue ini masih bener-bener beginning of the cycle gitu. Jadi kayak ya ini gue mulai cari-cari gitu kan. Nah, Hmm. yang kurang menarik adalah itu freight rate itu naik 1 tahun terakhir bro. Tapi kalau kontrak Betul. dia yang udah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu nggak efek Hmm. gitu kan. Tinggal seberapa banyak yang renew kontrak di tahun-tahun ini Oh, atau I see, I seberapa see. besar dia bisa berekspansi gitu. Kalau SMDR gue belum nyampe, gue masih dikit lah coverage gue di shipping baru mulai masih dikit, gue belum sampai ke SMDR karena gue ngeliat SMDR juga udah main ya harganya udah Udah lumayan. jadi gue ngeliat yang masih Oke. di bottom-bottom dulu nih pertama-tama gitu. Jadi apa namanya ya kalau di bottom kan ibarat dagingnya masih tebel gitu kan. Kalau udah naik Ya, turun kan ya. dagingnya udah kemakan setengah Betul, gitu. betul, Kalau gue cari betul. yang di bawah-bawah dulu gitu. Oke. Jadi, I see. Jadi, mungkin tipsnya lebih ke arah kita nyari kontraknya seperti apa ya. Apakah ada renewal Ya. atau enggak. Nah, itu mungkin yang bisa dikulik di tiap emiten yang mau kita telisik ya. Mungkin kayak gitu. Sama Oke.
berapa besar dia ini bro mau ekspansi, capex-nya berapa besar, mau beli berapa kapal, karena Oh, kapal baru berarti tergantung price-nya kapal baru ya. bro. Gitu. Ya, 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 betul, Price-nya betul, baru betul, kan. betul. Oke, oke, oke. I see, I see. Itu mungkin tipsnya ya kalau teman-teman masih mau nyari-nyari di perkapalan ya, untuk nyari emiten yang bagus ya. Itu semua ada kok di LK. Nah, terus terkait dengan berita-berita terkini, bro. Jadi ini kita udah ngomongin yang top lagi populer lah, saham populernya. Nah, ini sekarang kita ngomongin berita populer. Nah, ada beberapa hal yang ini mungkin nggak terlalu banyak ya, karena nggak kerasa udah 9:45, bro. Jadi ini juga belum Oh, tanya jawab, bro. Kalau ngomong kayak gini ya nggak kerasa ya, bro. Jadi oh iya rokok iya terus berulang lagi. tiba-tiba. Jadi berita populer nih yang paling paling lumayan nih. Jadi katanya mau mau dihapuskan ya data foreign dan juga lokal atau foreign pada saat live ya. Nah, Hmm. kira-kira itu ada efek nggak sih? Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang nanya kayak gitu, kira-kira ada efek nggak, bro? Kalau gue pribadi menurut gue minim sih bro. Minim Minim ya. minim effect ya. Pertama karena gini, eh kalau ngelihat scalper, biasa kan yang Hmm. perlu live itu kan scalper ya. Scalper itu Ya. nggak peduli foreign or domestic gitu sebenarnya. Hmm. Mereka lebih ngandalin broker summary, dan broker summary udah dihapus, mereka harusnya sudah bisa beradaptasi gitu kan. Terus Oke, adaptasi. at the end of the day itu dibuka kan, foreign buy berapa, sell berapa gitu kan. Dan Hmm. kalau kita base-nya swing trading ataupun kita ya investor gitu, kayak gue pribadi, Hmm. gue nggak terlalu Hmm. mikirin kayak mau masuk foreign kayak mau masukin domestik kayak, gue nggak terlalu peduli. Hmm. Dan anyway, foreign domestik itu kan bisa dimainin bro, kayak Iya, misalnya betul. gua Lempar-lemparan barang lah. ya gue buka account aja di Credit Suisse gitu misalnya, gue buka account di Credit Suisse, nanti flag gue jadi foreign gitu karena kan dari Hmm. Swiss gitu kan, misalnya dari Hmm. Credit Suisse yang di Swiss gitu misalnya, ya udah kan Hmm. foreign gue dari Swiss gitu, atau dari JP Morgan apa US gitu, ya udah ntar flag Ya. gue foreign gitu, Hmm. itu bisa Ini dimainin. orang yang banyak nggak tahu, bro. Terlalu masih mengandalkan foreign juga. Ini banyak yang nggak tahu hal ini, bro, sebenarnya. Ya, Oke, ya jangan terlalu mungkin ngandalin ini lah gitu. jangan terlalu diandalin sebenarnya itu ya. Ini mungkin sambil nunggu, boleh komentar di bawah apa pertanyaannya, mungkin apa aja bebas. Jadi nanya mumpung ada Bro Rico di sini yang bisa membantu jawab as a enthusiast, as a profesional. Jadi ini udah paket lengkap harusnya jawabannya. Nah, mungkin sambil nunggu orang komentar, ini ada satu lagi isu. Nah, katanya weird. Jadi ini emiten mungkin emiten beda tempat lain ya. Ini masih tech tapi metaverse ya. Kita Yes. tahu ya beberapa saat kemarin sempat digoreng dan juga isunya digoreng. Nah ini katanya kerjasama dengan banyak eh, kolaborasi dengan perusahaan luar juga gitu. Nah pertanyaannya simple, simple aja, nggak usah panjang-panjang karena mungkin udah banyak yang mau nanya. Metaverse gimana bro? Kalau Meta. emiten metaverse, pede nggak? Atau ala Indonesia gitu? Skeptis lah mungkin. Oke, Gimana oke, tuh? oke. Untuk metaverse-nya sendiri ya, I think it's a future inilah game lah. Mau Hmm. nggak mau itu pasti terjadi menurut gua ya. Pertanyaannya tinggal kapan gitu kan, ya gua Hmm. nggak tahu sih kapan metaverse akan jadi, apalagi dengan dunia yang masih krisis ini gitu kan, Hmm. krisis energi, perang gitu kan, gua nggak tahu kapan jadi, tapi I think arahnya akan ke sana gitu. The Hmm. thing The next is, big thing lah. yes, the thing is, sama kayak saham yang ada di seed stage gitu kan, resikonya tuh besar. Gue tadi baru baca Yes, yes. berita, uh, ada kripto yang kecolongan gitu kan, ada yang Loh, di steal gitu oh kan. yang di Nah, still. Ya, 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 ya ya, jadi itu ya. benar-benar digondol maling lah kasarnya gitu. Padahal Ya, harusnya ya. keamanannya kan udah gimana banget gitu kan. Ya. Nah Hmm. itu yang menurut gue kayak apa ya? There will be blood, many blood in the street gitu kan. Kayak bakal banyak yang Hmm. gagal, tapi Hmm. akan ada satu yang mencuat dan berhasil gitu. Betul. Nah, itu dari sisi si crypto dan blockchain dan si metaverse-nya gitu kan. Terus kalau Nah, oke. emitennya gimana? Ya namanya emiten mau masuk metaverse gitu kan. Oh iya. Masuk metaverse itu resiko loh gitu kan. Satu, masuk metaverse resiko, bisa aja project dia gagal, fundingnya nggak cukup atau apapun. Kedua, kalau seandainya fundingnya cukup pun, diterima nggak sama masyarakat gitu kan. Hmm. Saingannya Marketnya belum ready apa enggak ya? Hmm. yes.
saingannya bukan lagi Indonesia loh. Kalau kita ngomong BCA, saingannya BRI, Mandiri, BNI, Indonesia ketemu Indonesia gitu kan. Tapi kita ketemu Hmm. dengan global gitu kan. So I think Ya, I see, I bisa see. jadi nggak? Ya I think it's too early to say ya gitu. Kayak bisa jadi nggak? Bisa aja. Cuman kapan nggak tahu dan ya resikonya juga besar. Kalau menurut gue secara ini kayak gitu ya fundamentalnya ya. Itu Oke, yang oke, gue I see, mesti I lebih see. prefer wait at the sideline gitu sih. Ya, kita sekali lagi kalau profil resikonya nggak terlalu tinggi resiko toleransinya, ya mending nunggu di pojokan aja lah, memantau dulu Yes. ya. Ya. Karena memang ini kayaknya aku nggak akan terlalu deep ke Bitcoin, kripto segala macam, tapi memang satu hal yang mau ku highlight dari kalimat Bro Riko tadi. Semua mungkin akan 95%, mungkin 99% akan hancur yang di Bitcoin, kripto, blockchain, decentralized, DeFi, segala macam DAO. Nah, itu mungkin akan 99% hancur, tapi 1% will strive ya. Itu kita Yes. PR-nya nyari yang itu. Nah, itu mungkin Yes. untuk blockchain nggak usah panjang-panjang itu aja. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan, Bro ya. 15 menit terakhir kita Oke. pertanyaan kita jawab. Mungkin singkat-singkat aja, Bro, biar banyak kebagian. Oke. Oke. Ini yang pertama dari Asus. Jadi simple aja mungkin analisa Asus pandangan si Bro gimana? Oke. Wah, kebetulan nih kerjaan di kantor juga. Kalau Asus Hmm. itu menurut gua ya posisi sekarang belum rame sih. Mall udah buka, oke. Tapi mall itu yang ini dari ininya ya, manajemen ya. Bilang Hmm. yang rame itu food and beverage, cafe. Ya cafe termasuk F&B lah ya, sama Hmm. fashion. Itu yang lagi rame. Tapi kalau Oke. Asus peralatan rumah tangga yang cenderung lebih mahal, masih ya ada peningkatan tapi nggak sesignifikan F&B dan fashion itulah gitu. Jadi mungkin Oke. growth-nya lebih apa ya, lebih pelan lah gitu kalau Oke. Asus. Berarti retail agak slow ya masih ya retail ya Masih agak kira-kira slow. masih. Oke, Retail oke. yang Terus ini harganya pertanyaan. murah-murah pasti lebih Oh, cuma kelebihannya harganya murah-murah. retail yang murah Ya. kan kayak fashion ya, barang 100.000 atau F&B kan Hmm. 100.000, 200.000. Cuman kan kalau ngomong Asus barang jutaan, 500.000 gitu-gitu. Oh, I see maksudnya gitu. Oke, oke, oke. Dapat. Itu ya, Bang Rodi ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Bang Seto. Konstruksi sama konsumer lebih menarik mana untuk diserok saat ini? Oke, Gimana nih, Bro? untuk saat ini ya, kalau konstruksi bermain dengan sentimen ini ya, apa IKN gitu. Kalau Hmm. consumer pemulihan ekonomi gitu. Sekarang Hmm. kalau gua lebih prefer gini, emitennya apa gitu. Karena beda emiten, Hmm. beda analisa nih menurut gua. Consumer bagus, tapi kalau consumer discreet kayak misalnya rokok gitu ya, I don't think Hmm. it will be good in the apa in the short term atau mungkin long termnya juga masih buram karena cukanya naik terus Hmm. gitu kan. Tapi Ya. kalau emiten-emiten yang terkait dengan pemulihan nasional gitu, misalnya kayak Mayora gitu, misalnya kan ya Hmm. orang bisa keluar rumah belanja ke, aduh panas nih kayaknya mau beli teh pucuk atau mau beli apa ya, dari Mayora Hmm. gitu kan, susu Indomilk gitu kan, itu atau Ultra Jaya mungkin akan lebih terefek gitu. Kalau IKN Hmm. masih betting sih, I think masih banyak yang harus terbongkar lah ya, info-info yang terbongkar gitu. So I think Oke. consumer lah ya lebih Oke. menarik. Nah, mungkin aku pengen nambahin dikit ini, Bro. Ini karena aku juga punya konstruksi, juga punya konsumer juga. Jadi, Hmm. konsumer ini kita mungkin, aku sepakat dengan Bang Riko tadi, bilang kalau ini lebih better kita analisa per saham-sahamnya, per emitennya. Nah, tapi kalau konstruksi, itu aku rasa agak tipikal, Bro, modelnya. Yes, Ketika satu naik, juga satunya naik, gitu ya. terbongkar. Ya, Jadi, eh mungkin kalau kita ngomong bandingkan consumer dan juga konstruksi, mungkin jadinya nggak apple to apple ya. Jadinya satunya karena kita harus heavy ke emiten, karena consumer tuh lebih detail ya, lagi, ada yang jualan wise banget. obat, ada yang jualan rokok, macam-macam ya. Tapi kalau overall, kalau konstruksi, IKN masih agak betting ya. Cuma memang harganya udah pada nyungsep-nyungsep. Jadi sebenarnya Ya, bisa dibilang mungkin udah nggak fallen knife lagi, udah nggak nangkap pisau lagi karena sudah terbatas saya rasa. Cuma kita mungkin kecigarbat ini ya bro ya. Jadi kalau ke konstruksi ya mungkin it mungkin will be gitu a yang turnaround story bro. Kalau oh, konstruksi, oke rasa turnaround. it will be a turnaround story sih. Kalau seandainya ketok palu tek IKN jalan, siapa yang pemegang kontrak will be ini ya, apa namanya Hmm. turnaround gitu kan, dari yang performa jelek bakal jadi bagus banget gitu.
Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama Danaku dan juga Bang Muhammad Nuha. Ini kayaknya udah cukup ya pembahasan pembahasan pertambangan cukup banyak banget. Jadi kita skip dulu ya. Nah, ini kita ke berikutnya INKP. Nah, ini gimana nih Bang? Ini INKP. Dari Ya, Bang Ade Resna. oke, kalau kertas-kertasan jujur gua kurang ngikutin, tapi Hmm. yang banyak gua denger adalah kertas lagi naik penggunaannya karena plastik lagi Tisu. dikurangi katanya ya. Tapi plastik sama kertas itu ya selalu akan muter-muter situ aja sih, kayak dilarang menggunakan plastik, semua pindah ke kertas. Kertas itu nebang hutan. Nebang hutan, nanti udah botak nih hutan, bilang lagi balik Hmm. lagi ke plastik gitu. Itu muter-muter sih sebenarnya gitu. Dan harga kertas lagi cukup tinggi. Terus yang terakhir mungkin eventnya pemilu ya, yang gue suka dengar juga Ya. pemilu, karena tahun depan pemilu Hmm. mungkin will be story lagi, another story gitu. Jadi ya gue nggak berani ngomong it's a good or bad thing karena gue juga nggak terlalu ngikutin. Tapi ya ceritanya itulah gitu. Oke, oke, oke. Jadi mungkin tambahan buat teman-teman ya, kalau mau ngomongin KP, saya udah ada paper research-nya juga. Mungkin yang mau lihat bisa di IG saya. Jadi di situ saya juga udah breakdown ngalirnya kertas itu kemana aja, ke tisu, ke segala macam. Itu nanti mungkin bisa dicek langsung. Nah, terus ini juga ada Bang Hono yang nanya soal -7% tetap hold atau tidak. Ini mungkin kayaknya gini aja. Ini biar si bro nggak capek-capek ya. Ini aku bantu jawab aja. Kalau trading, sesuaikan dengan trading plan-nya. As simple as that. Begitu lewat dari titik cut loss yang udah ditentukan, udah sikat aja, nggak usah ragu. Kuncinya investing itu adalah sabar, scalping adalah kecepatan. Kalau trading itu disiplin. Ya, kita nggak usah bingung sama berita-berita, nggak usah insight kalau trading. Jadi mungkin kalau masih -7%, ini karena saya asumsinya -7% udah bingung, harusnya ini trading ya. Nah, mungkin itu ya. Nah ini cukup menarik ini. Ini nggak unpopular tapi cukup menarik untuk ditanyakan. PNBS bro, dari Bang Bengkis nih, gimana tuh? Oke, PNBS ya, itu kalau nggak salah Hmm. mainan corporate action ya. Kayaknya Ya, gue sempet baca, cuman I don't really good at corporate action. Gue jujur gue sucks at corporate action. Gue nggak tahu. hmm, Kadang berita kan ya, hmm, bener atau enggak gue nggak bisa buktikan lah gitu. Kayak kadang gue dapet berita yang bener tapi gue nggak ambil. Kadang gue dapet hmm. berita yang salah tapi gue ambil gitu. Jadi kayak bodo amat lah dengan corporate action thing. Kalau gue nggak terlalu ini sih, gue nggak berani komen banyak loh. Tapi emang ada corporate Oke. actionnya deh kalau gue. Oke, oke. Memang corporate action ini pada umumnya memberikan efek ya. Baik itu entah turun, mau naik. Tapi ada efeknya biasanya. Karena orang Yes. biasanya dibuat hype dengan berita-berita corporate action itu. Mungkin itu untuk PNBS. Nah ini terakhir bro, ini mau jam 10 juga. Ini mungkin harusnya bread and butter seorang investor ya. Dan juga dari awal juga saya masuk saham, udah dicekokinnya ini dari Bang Ping. Unilever bro. Unilever. Oke. Unilever ya. Unilever is a good company sih, menurut gua ya. Kita nggak bisa hidup dengan tanpa Unilever lah. Maksudnya kayak, Hmm. mungkin kalau lu cek satu rumah lu itu Unilever banyak banget gitu kan. Mulai Hmm. dari odol, sabun, sampo dan bla 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 gitu kan. Nah, the thing is valuation will be always premium gitu kan. Will be premium. Hmm. Nggak bisa lah lu nungguin Unilever PI 10 tuh nggak mungkin banget gitu kan. Susah lah. Hmm. Nah, kalau Kemudian PI reduction, PI compression, nggak mungkin juga itu, bro. Kalau ada PI compression di situ, kita ngomong Unilever di beberapa tahun lalu PI-nya 50 kan, sekarang juga di 20 ya. 10 nggak mungkin menurut si bro. 10 susah sih kalau menurut gua ya. Even di rating. Hmm. Di rating kan tadi ya valuasinya turun gitu kan. Even di Ya. rating juga I think 10 susah sih. Even consumer Hmm. lain yang list popular itu PI-nya dia belasan gitu kan. Jadi kayak di bawah 10 I Hmm. think susah sih gitu. The thing Hmm. is PI mahal itu kan menjamin sesuatu ya. Dia tuh Hmm. membawa suatu ekspektasi lah kasarnya. Satu karena Hmm. growth-nya ada, dan yang kedua karena dia punya economic moats. Maksudnya dia tuh punya bargain power gitu loh. Kayak lu tuh nggak mungkin hilang gitu loh dari peredaran gitu kan. Itu dari si Oke. Unilever. Nah, masalahnya growth dari Unilever kalau diperhatiin itu mulai menurun.
belakangan ini. Cukup Last dalam 4 years, turunnya. ya Ya. sekitaran itulah. Itu mulai 2018 startnya lah. Ya kan, berarti 4 tahun yang terakhir, 4 tahun. Ya, Ya. betul ya. Ya, Betul. 4 tahun terakhir growth-nya mulai turun gitu. Dan sekarang banyak banget UMKM yang ngeluarin sabun baru, terus sampo baru, kayak ya contoh aja ya, Scarlett misalnya, Scarlett Whitening tuh. Karena kan banyak banget ya, gue kayak lihat Scarlett lagi. UMKM-nya contohnya Scarlett, bro ya. Banyak banget. Itu gak UMKM, bro. Gak UMKM sih, benar-benar. Tapi maksudnya jadi pesaing kan. Lu udah nggak lagi pakai Betul. iPhone, mungkin lu pindah gitu ke Scarlett. Atau lu mungkin ada yang keluar yang gue nge-follow yang pelawak itu, siapa, Babe Cabita itu juga jadi MS Glow ya kalau nggak salah. Pesaing juga kan. Kayak pesaing itu tuh makin banyak gitu loh. Dan itu jadi tantangan buat si Unilever buat kasih growth gitu kan ke si company gitu. Nah, dengan growth-nya yang semakin terbatas, apalagi kalau investor berpikir hal yang sama dengan kita, itu akan terjadi di rating gitu. Oh, ini kayaknya growth-nya nggak mungkin segila dulu deh gitu misalnya. Mengecil gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan compression. Kenapa labanya masih naik tapi harga sahamnya turun. Jadi kan kalau laba naik, price-nya turun atau stagnan, PE kan ngecil kan. Gitu. Itu yang kita kalau gua ngelihatnya terjadi di ratingnya karena hal itu. Beda cerita kalau nanti Unilever bisa expand lagi gitu. Ya kan gua nggak tahu ya, kayak misalnya dulu campaign dia sikat gigi 3 kali sehari gitu kan. Kali aja nanti campaignnya sikat gigi 4 kali sehari gitu. Tapi kalau keluar negeri udah susah karena kan ada Unilever luar gitu kan. Sikat gigi 4 kali sehari capek juga ya, bro, dibayangin ya. Gue nggak tahu, gue nggak kebayang dia mau grow kemana lagi gitu kan. Tapi kalau lu bisa betul. Jadi faktanya memang cukup menyedihkan ya. Jadi sejak dijual yang Blue Band itu, memang growth-nya memang ngedrop lumayan, dan itu belum sampai sekarang pun belum bangkit ya. Dan juga apalagi ditambah pesaing-pesaing mulai muncul banyak banget, sehingga valuation-nya, PE-nya itu dirasa nggak 50-an lagi. Nah, itu yang akhirnya bikin turun kan. Jadi mungkin saya gini ya, ini pesan aja buat teman-teman semua. Jadi kita mungkin, saya termasuk pribadi yang pada saat dulu masuk bursa itu selalu dicekokin. Pokoknya yang barang yang kamu masih pakai itu terus saja beli gitu ya. Jadi misalnya selama orang masih pakai sabun, Unilever pasti masih aman. Mungkin kita investor, saya angkatan 2017 ya, mungkin masih baru banget, bro. Jadi pasti slogan-slogan itu sangat umum pada saat itu. Selama masih pakai sabun, udah beli aja Unilever. Ternyata itu nggak works. Itu pelajaran saya selama jadi entusias di investasi beberapa tahun terakhir ya. Kita nggak bisa melihat slogan jargon-jargon gitu lagi. Belum tentu pokoknya semuanya yang kelihatannya baik itu bakalan terus baik gitu. Pasti akan ada suatu ketika, nah itu kita yang jadinya harus selalu evaluasi berkala sih. Termasuk Unilever tuh, kalau kita sudah melihat dari 2018, harusnya kita nggak nyantol. Karena itu kelihatan banget pada saat 2018 itu, masa salesnya cuma naik 2%, bro. Itu setara inflasi gitu. Dia cuma naikkan harga aja dikit. Ya, aduh, memang agak berat sih. Tapi ya mungkin itu sih ya. Kalau saya nggak bullish untuk di Unilever. Nah, ini mungkin sebagai penutupan, bro. Jadi bisa ngasih masukan, saran, terutama tips investasi di tahun 2022 di saat gempuran banyak berita-berita buruk mungkin di luar sana. Mungkin bisa ngasih some quotes, mungkin wejangan atau apapun itu. Silakan, bro. Oke. Mungkin buat teman-teman yang gue lebih kasih wejangan buat teman-teman yang mungkin view-nya sama, pendekatannya sama ya, fundamental. Kalau teknikal, karena pendekatan gue sedikit beda, mungkin gue view-nya agak ngaco nih. Kalau buat teman-teman yang sama, menurut gue saat ini hal yang baik untuk dilakukan adalah lebih baca berita daripada dengerin noise yang ada di market saat ini. Karena market lebih lagging gitu. Jadi market kita tuh lagging. Kita cuma melihat apa yang terjadi saat ini gitu kan. Sedangkan kita sebagai investor nih, market cuma melihat apa yang terjadi saat ini. Sedangkan kalau kita si investor itu melihat one step ahead gitu. Apa nih yang akan terjadi selanjutnya?
gitu. Tadi view gue adalah itu yang tadi gue udah sebut ini 1 jam ini, eh, mungkin akan banyak ombak-ombak gitu ya. Tapi kan ya itulah, nikmatin lah gitu. Kita investor, kita kayak pelaut ya. Pelaut itu pasti ketemu ombak gitu kan. A skillful sailor itu nggak mungkin diciptakan dari ombak yang tenang gitu kan. Pasti kita harus Betul. ngelewatin ombak-ombak kayak gini. Nah, itu wajar. Menurut gue wajar banget. Dan kalau kalau mungkin baca beritanya sama ya, suka ngebaca berita juga, akan ada perbedaan antara kita dengan negara-negara barat gitu. Dan gue baca ini, gue ngambil dari Ray Dalio, the next 5 or 10 years kita akan ngelihat leader of the world Shifting yang ya. baru. Yes, Ya, shifting. kita akan ngeliat itu. So nggak usah terlalu terpaku Amerika gimana. Kita pasti terimpact sama Amerika karena there will be new world order gitu. Akan ada suatu ini yang baru gitu kan. Dan Masuk akal, kemungkinan make sense. Asia akan jadi leader of the world gitu, dipimpin oleh China Betul. dan Rusia. Amerika udah Oke. kejepit. Gue mikirin beberapa beberapa skema. Skenario Gimana ya lah, kalau dia- skenario. Ya, skenario. Gimana ya kalau dia melakukan ini? Nggak bisa, nggak lolos. Gimana kalau gini? Nggak lolos. Gue memikirkan berapa itu. Dan I think Amerika will be in recession like in next year atau 2 years dari sekarang sih, kalau menurut gue ya. Amerika is ya lagi kegencet lah gitu. Jadi jangan terlalu ngelihat berita saat ini, ngelihat one step ahead gitu. Oke, jadi itu dari pesan dari Bang Riko ya. Jadi mungkin coba kuelaborasikan. Jadi memang shifting itu kayaknya memang bakalan terjadi ya. Karena mengingat resesi itu ini teman-teman ya, bukan mungkin nggak tahun depan Bang. Karena kan kemarin kan kuartal terakhir kemarin udah minus kan. Resesi kan 2 kali kuartal kan. Mungkin kuartal depan ini udah terjadi resesinya. Jadi lebih cepat dari yang kita kira. Lebih kencang dari yang kita duga itu. Jadi it makes sense kalau pindah. Saya sendiri terus terang itu saya udah coba cari-cari saham Chinese sekarang. Cuma memang kendalanya bahasa dan juga segala macam. Tapi coba mulai belajar buka peluang sana, Vietnam, pasar Vietnam. Itu kita mungkin kalau beneran terjadi ada shifting, itu mungkin the next kiblat berikutnya ya untuk bursa ya. Mungkin coba itu aja. Jadi kita coba pikir lebih maju lagi lah. Visionnya itu diperlebar lagi. Nah ini mungkin teman-teman yang tertarik untuk engagement lebih lanjut sama Bang Riko, bisa langsung aja ke Instagramnya Hendriko Gani. Ini juga ada yang nanya bisa belajar nggak sama Bang Riko gitu. Nah nanti langsung DM Bang Riko aja, dan juga Bang Riko juga buat konten-konten di Instagramnya, langsung ke sana aja nanti ya. Mungkin hari ini itu dulu bro ya. Thank you banget. Nanti kita bisa connect lebih lanjut lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Thank you banget teman-teman semua ya. Selamat malam. Thank you semuanya. See you.